Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahlil qadri unsa wa dakar. Saudara sedanten hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita mulai majlis kita yang mulia pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Lagi dan lagi kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita. Nikmat-nikmat yang kita tidak mampu untuk menghitungnya. Di antara nikmat tersebut, nikmat yang paling layak untuk kita syukuri adalah nikmat ditetapkannya iman, ditetapkan Islam atas pada diri kita, di mana nikmat iman, nikmat Islam ini hanya Allah anugerahkan bagi hamba-hambanya, hamba-hamba Allah yang dicintai Allah semata. Nikmat iman, nikmat Islam tidak Allah anugerahkan kepada orang-orang yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nikmat iman yang ada pada saat ini menjadi tanda bahwa kehidupan kita ini kehidupan yang indah. Ketika seseorang memiliki iman, ketika seseorang hidup dengan Islam, maka kehidupannya menjadi kehidupan yang indah, kehidupan yang mana menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sebaliknya, ketika pada saat ini seseorang tidak diberi anugerah iman, tidak diberi anugerah Islam, maka ini menjadi pertanda kehidupan yang mengerikan, kehidupan yang meskipun dipenuhi gelimang harta, yang dipenuhi seluruh fasilitas-fasilitas yang mencukupi, akan tetapi kehidupan tersebut kehidupan yang mengerikan karena menuju ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita untuk mendengarkan nasihat-nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh para ulama, yang ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitabnya, yang mana diantaranya adalah nasihat baginda Rasulullah SAW yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Hadis Arba'innya.
Alhamdulillah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kajian sebelumnya kita telah membahas tentang pentingnya keyakinan kita bahwa segala sesuatu telah Allah takdirkan. Secara umum, orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan menjadi penduduk surga. Secara umum, orang-orang yang mudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadi penduduk neraka. Akan tetapi dari kajian hadis yang kita baca sebelum pertemuan kali ini, kita pun mengetahui ada sebagian orang-orang yang semula amalannya seperti amalan orang-orang yang menuju ke surga, akan tetapi menjelang kematiannya, menjelang memasuki gerbang akhirat, dirinya berpaling dari amalan-amalan ahli surga, mengamalkan amalan-amalan ahli neraka, sehingga dirinya mati dalam keadaan celaka, masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ada sebagian orang yang nampaknya semula amalannya adalah amalan ahli neraka, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan dia menjadi ahli surga, sehingga sebelum kematiannya, sebelum dia memasuki gerbang akhiratnya, dirinya telah taubat, mengamalkan amalan ahli surga, sehingga dirinya bahagia masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah kita mengkaji hadis yang keempat, kita akan melanjutkan kajian kita hadis yang kelima. Al-hadisul khamisu, hadis yang kelima. An ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa radd. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Sayyidah Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, barang siapa yang membuat hal baru dalam agama kami ini, sesuatu yang bukan bagian dari agama, maka hal baru tersebut tertolak. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintah kami atasnya, maka amalan tersebut tertolak alias batal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kajian hadis yang pertama kita telah membaca hadis tentang pentingnya urusan meluruskan, membetulkan niat. Sedangkan pada hadis kelima ini
kita dinasehati oleh baginda Rasulullah SAW bagaimana meluruskan, membetulkan amalan. Apa syarat amalan itu lurus, benar, sesuai ajaran agama? Syaratnya adalah mengikuti yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menasehati dari hadis yang barusan kita baca, akan ada satu masa muncul orang-orang yang memasukkan ajaran padahal bukan ajaran Islam ke dalam ajaran Islam. Maka ajaran-ajaran yang bukan Islam kemudian dimasukkan kepada ajaran Islam, ini batal, tidak sah menurut agama. Amalan seperti ini berakibat dosa. Maka bagaimana kriterianya? Kriterianya amalan tersebut tidak ada sama sekali dalil yang mendukung dari ajaran agama Islam akan amalan tersebut. Al-Quran, Al-Hadis merupakan pedoman umat Islam. Sejak diutusnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir zaman, apapun yang terjadi di setiap zaman, di setiap generasi, membutuhkan pedoman, petunjuk, penyelesaian dari Al-Quran dan Al-Hadis. Sehingga setiap generasi zaman tetap terjaga dalam ajaran agama Islam. Maka Al-Quran dan Al-Hadis ini tak lekang oleh zaman. Zaman apapun yang muncul pada generasi zaman tersebut sesuatu hal, apabila sesuatu hal tersebut sesuai ajaran yang terdapat dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis, maka sesuatu tersebut didukung atau bagian dari ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Sebaliknya, apabila sesuatu yang muncul di setiap generasi zaman, hal tersebut tidak memiliki dasar dari Al-Quran, Al-Hadis, maka sesuatu tersebut bukanlah ajaran agama yang apabila diakukan, dimasukkan ke dalam ajaran agama, justru akan merusak agama seseorang itu sendiri. Maka dalam hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini kita bisa mengambil pelajaran yang tidak sesuai dengan ajaran agama adalah sesuatu ma laisa minhu, yang memang tidak punya dalil dari dasar-dasar agama Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas.
setiap generasi zaman itu akan muncul hal-hal yang tidak ada di generasi sebelumnya. Akan tetapi Al-Quran dan Al-Hadis ajarannya tidak akan lekang oleh zaman. Zaman kapanpun itu tetap bisa mengamalkan Al-Quran dan Al-Hadis, meskipun keadaan zaman tersebut tidak sama persis dengan zaman ketika saat Al-Quran dan Al-Hadis, Al-Quran diturunkan dan Al-Hadis disampaikan, yaitu pada zaman generasi Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka di sini sering muncul istilah bid'ah, hal baru, gitu. Hal baru yang belum ada pada masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Apakah seluruh hal baru tersebut haram hukumnya, ditolak oleh agama? Maka jawabannya sesuai hadis, sesuai nasihat, sesuai sabda baginda Rasulullah SAW, tidak semua hal baru. Maka ketika baca hadis ini kita perhatikan lafadznya, man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu. Dengan hadis man amila amalan laisa alaihi amruna. Hal baru yang ditolak, tidak diterima dalam ajaran agama adalah hal baru ma laisa minhu. Di sini ada karakter ma laisa minhu, sesuatu yang bukan bagian dari agama. Berarti ketika perkara baru itu minhu, bagian dari agama, perkara baru, perkara yang belum wujud saat zaman Rasulullah SAW beserta para sahabatnya, tetapi merupakan bagian dari agama, memiliki dalil-dalil dasar hukum agama, maka tidak ditolak. Yang ditolak adalah ma laisa minhu, maka fahuwa raddun. Yang ditolak perkara baru yang bukan bagian dari agama.
Sedangkan perkara baru yang bagian dari agama maka tidak ditolak. Begitu juga sesuai hadis yang riwayat Imam Muslim, gitu. Barang siapa mengamalkan suatu amalan laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintah kami atasnya, fahuwa raddun. Di sini ada sifat laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintah kami atasnya. Berarti kalau amalan ngalaihi amruna, ada perintah kami atasnya, maka amalan tersebut tidak tertolak. Tidak tertolak. Perkara baru, ya toh, tetapi bagian dari agama, punya dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis, maka tidak tertolak. Yang tertolak hanya yang tidak punya dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Lebih jelasnya sebagaimana hadis riwayat Muslim, barang siapa beramal suatu amalan yang tidak ada perintah kami atasnya, maka tertolak. Berarti kalau amalan tersebut ada perintah dalam agama, baik dijumpai dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis, amalan tersebut tidaklah tertolak. Maka dari hal yang telah dinasihatkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, kita dapat mengetahui, gitu, yang dimaksud bid'ah, gitu, yang tertolak, gitu, yang menuju kepada kesesatan karena tidak punya petunjuk dari ajaran agama sehingga menyebabkan orangnya masuk neraka, adalah bid'ah, hal baru yang tidak punya dasar dalil dari agama. Alias hal baru apabila memiliki dasar dalil dari agama, maka hal baru tersebut tidaklah tertolak, tidaklah menuju kepada kesesatan, sebab memiliki petunjuk dalil dari Al-Quran ataupun Al-Hadis, sehingga tidak menyebabkan seseorang menuju neraka. Amruna, perintah, gitu. Perintah dalam Al-Quran, perintah dalam Al-Hadis, gitu. Ada perintah yang bersifat umum, ada perintah yang bersifat khusus. Maka hal-hal baru apapun, selama ada perintah dari agama, entah perintahnya perintah berupa bentuk yang khusus ataupun perintah secara umum, maka hal tersebut tidaklah tertolak oleh agama. Nah, ini tadi kita berbicara seputar teori-teori. Maka kita akan coba masuk ke dalam realita kehidupan yang ada di zaman sekarang. Umat Islam di Indonesia ini sangat beragam. Maka di antara sekian juta umat Islam yang ada di Indonesia, kita akan menjumpai amalan-amalan antara satu daerah dengan daerah yang lain itu memiliki perbedaan,
memiliki perbedaan. Apakah satu amalan yang dikerjakan di satu daerah tetapi tidak dikerjakan daerah yang lain itu mesti kita vonis bukan bagian ajaran agama? Maka jawabannya tidak. Kita harus mengacu kepada dalil setidaknya yang barusan kita baca ini. Contohnya tahlil. Tahlilan ini di sebagian daerah mengerjakan, di sebagian daerah tidak. Maka sebagian orang bertanya, tahlilan ini sebetulnya bagian dari agama atau tidak? Nah, bagian dari agama atau bukan bagian dari agama? Maka tadi kita telah kaji, kita telah pelajari bagian dari agama ketika memiliki dalil dari Al-Quran ataupun Al-Hadis. Bukan bagian dari agama ketika tidak memiliki dalil baik dari Al-Quran ataupun Al-Hadis. Karena dasar dalil hukum dalam Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Dan kita tadi sudah mengkaji bahwa Quran dan Hadis ini sebagai dalil sepanjang zaman sampai akhir zaman, tidak lekang oleh zaman. Maka apapun yang terjadi di setiap generasi zaman, apa yang muncul di setiap generasi zaman, ketika memiliki dasar petunjuk dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis, maka berarti bagian dari agama. Akan tetapi ketika tidak memiliki dasar petunjuk dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis, maka bukan bagian dari agama. Maka kita lihat orang tahlilan. Apa yang dikerjakan? Orang tahlilan itu orang kumpul dalam satu majlis, kemudian berzikir kepada Allah. Kumpul berzikir kepada Allah, zikir berjamaah, ini ada dalilnya enggak dari agama? Maka kalau kita baca hadis-hadis baginda Rasulullah SAW yang menceritakan kehidupan beliau beserta para sahabatnya, yang menceritakan tentang sabda-sabda beliau, maka kita akan jumpai riwayat Bukhari Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki malaikat, rombongan malaikat yang senantiasa keliling ke permukaan bumi ini untuk mencari majelis zikir. Maka ketika mereka menemukan majelis zikir, kaum yang berkumpul untuk zikir bareng-bareng kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka memanggil teman-temannya, mari kepada apa yang sedang kalian cari. Maka para malaikat itu akan menyertai majlis zikir tersebut, yaitu bersop-sop hingga ke langit. Nah, berarti orang kumpul-kumpul bikin majlis mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, ini punya dasar dalil dari hadis. Maka hal seperti ini bukan termasuk perkara bid'ah yang tertolak. Jadi perkara bid'ah itu ada dua.
ada bid'ah yang tertolak, ada bid'ah yang tidak tertolak. Dan pemahaman ini sudah ada sejak zaman Rasulullah beserta para sahabatnya. Maka kita bisa mencari contoh yang begitu banyak, ya toh. Apa-apa yang dikerjakan para sahabat, meskipun hal itu tidak dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun wujud di zaman Rasulullah. Contoh yang mudah dari setiap generasi kita urutkan zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dibukukannya Al-Quran. Zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran belum terbukukan, belum tertulis rapi Al-Fatihah sampai Anas secara urut. Sebagian menulis di lembaran, sebagian menulis di kayu, papan, gitu, di tulang-tulang, di pelepah kurma, gitu. Belum wujud dalam satu buku, belum. Maka pada saat pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, gitu, Sayyidina Umar usul karena sering adanya perjuangan yang menyebabkan syahidnya orang-orang Islam, khususnya di kalangan para hafidz Quran. Sayyidina Umar khawatir penjagaan Al-Quran nanti semakin sulit apabila Al-Quran itu tulisannya belum terkumpulkan, terbukukan jadi satu. Maka usul kepada Khalifah, kepada Sayyidina Abu Bakar untuk mengumpulkan tulisan Al-Quran, dibukukan jadi satu. Maka usulan ini belum langsung diterima. Apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Boleh kita baca dalam hadis yang dalam kitab Bukhari, gitu. Apakah aku akan berbuat sesuatu yang hal ini belum dibuat oleh Rasulullah SAW? Pertama seperti itu. Beliau merenung, hal ini kalau dikerjakan itu termasuk ma laisa minhu atau ma minhu, sesuatu yang bukan bagian agama atau sesuatu yang bagian dari agama. Maka beliau memikirkan usulan Sayyidina Umar. Akhirnya beliau longgar. Oh, ini bukan sesuatu yang bukan agama, bahkan ini bagian dari agama, bagian menjaga agama, yaitu menjaga tulisan Al-Quran. Maka usulan Sayyidina Umar pun akhirnya ditanggapi oleh Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar memanggil salah satu pemuda yang terpelajar, yaitu Sayyidina Zaid bin Sabit, yang sedianya mau ditugaskan sebagai amir Dewan Penulisan Pembukuan Al-Quran. Maka Sayyidina Abu Bakar setelah memanggil Sayyidina Zaid bin Sabit menceritakan usulan Sayyidina Umar yang oleh beliau dianggap hal baik, hal yang memiliki dasar dalil dari agama. Maka ketika hal itu disampaikan kepada Sayyidina Zaid bin Sabit, jawaban awal dari Sayyidina Zaid bin Sabit itu sama. Apakah saya akan mengerjakan sesuatu yang hal tersebut belum terjadi pada masa Rasulullah SAW? Maka tugas yang akan dibebankan kepada saya ini terasa sangat berat. Saya lebih mendingan
ditugaskan memindah gunung daripada melaksanakan tugas ini. Saat awal-awal itu hati terasa berat, khawatir apa yang dibuat adalah sesuatu yang bukan bagian dari agama. Kemudian Sayyidina Zaid bin Sabit pun berpikir tentang apa yang akan ditugaskan kepada beliau. Akhirnya beliau longgar. Ini bagian dari agama. Maka jadilah Dewan Penulisan Pembukuan Pengumpulan Al-Quran. Akhirnya Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang cuma sebentar, 2 tahun lebih sedikit ini, beliau telah menjaga Islam dari orang-orang murtad. Beliau telah menjaga Islam dari orang-orang yang ngaku sebagai nabi setelah wafatnya baginda Rasulullah SAW. Beliau telah menjaga Islam dari orang-orang yang ingin mengurangi Islam itu sendiri, tidak mau zakat. Dan beliau pun telah menjaga Islam dengan menjaga Al-Quran, tulisannya dikumpulkan, dibukukan jadi satu, sehingga lebih mudah untuk menjaga dari kehilangan. Maka ini contoh sesuatu belum ada di zaman Rasulullah SAW, tetapi karena memiliki dasar dalil dari agama, maka sesuatu tersebut meskipun hal baru tetapi bagian dari agama. Pada masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, praktek pelaksanaan menghidupkan malam Ramadan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu saat menjabat khalifah. Para sahabat menghidupkan malam Ramadan itu sesuai inisiatif masing-masing. Misal dalam satu masjid seperti ini nanti ada orang yang menghidupkan malam Ramadan sendirian, sholat sendiri menghidupkan malam Ramadan. Ada yang di pojok sana sholat berjamaah tapi cuma beberapa orang, 3 orang, 4 orang, seperti itu. Yang hafid Quran sholat sendiri, maka sepanjang-panjangnya bikin khataman Quran. Ada yang hafal Quran tapi tidak seluruhnya, maka menyertai yang hafid Quran tetapi dalam bentuk yang kecil-kecil 3 orang, 4 orang menyertai yang hafid Quran, bikin khataman pula. Hal itu berlangsung pada masa Rasulullah, pada masa Sayyidina Abu Bakar seperti itu. Satu masjid itu cara menghidupkan malam Ramadan sesuai inisiatif masing-masing. Karena pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baginda Rasulullah SAW tidak setiap malam Ramadan itu keluar ke masjid untuk sholat berjamaah menghidupkan malam Ramadan dengan sholat sunnah, tidak. Beliau hanya keluar dalam hadis riwayat Bukhari itu 3 malam saja. Setelah itu beliau nggak keluar. Beliau menghidupkan malam Ramadan di rumah beliau, tidak keluar ke masjid. Nah, selama 3 hari itu, ketika pertama Rasulullah keluar ke masjid, ada beberapa sahabat yang bermakmum kepada beliau. Malam kedua semakin banyak, malam ketiga semakin banyak. Akhirnya beliau malam berikutnya tidak keluar. Ketika ditanya para sahabatnya, kenapa wahai Rasulullah engkau tidak keluar?
ke masjid untuk menghidupkan malam Ramadan dengan sholat-sholat sunnah, sehingga kami bisa menyertai Anda, menemani Anda menghidupkan malam Ramadan. Maka sabda baginda Rasulullah SAW, saya khawatir hal itu akan diwajibkan atas kalian. Maka kekhawatiran Rasulullah SAW ini menurut Sayyidina Umar sudah selesai ketika wafatnya baginda Rasulullah SAW. Karena ketika Rasulullah SAW masih hidup, masih berkemungkinan turun wahyu untuk memerintahkan ini jadi wajib, ini jadi wajib, ini seperti itu masih berkemungkinan. Tetapi setelah Rasulullah SAW wafat, kemungkinan itu sudah tidak ada. Kemungkinan itu sudah tidak ada. Maka Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika keliling malam Ramadan, menjumpai masjid-masjid itu praktek menghidupkan malam Ramadannya seperti itu tadi. Ada yang sholat sendirian, ada yang berjamaah beberapa orang saja. Maka beliau berinisiatif, ini bagus sekali, dikumpulkan jadi satu berjamaah sehingga tampak syiar malam Ramadannya. Maka Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pun menginstruksikan hal tersebut. Akhirnya masjid-masjid itu semua melaksanakan instruksi Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Satu masjid, satu jamaah, imamnya hafidz Quran, bikin hataman. Bikin hataman. Maka ketika instruksi Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu terlaksana di seluruh masjid itu sudah mulai hidup, maka ketika melihat hal tersebut, Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, nikmatil bid'atu hadhihi. Hal ini merupakan perkara bid'ah, tapi bid'ah yang baik. Hal ini belum ada di zaman Rasulullah SAW. Tapi hal ini adalah hal yang baik, bukan bagian dari agama, tetapi hal baru ini bagian dari agama. Pada masa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Al-Quran telah dibukukan pada masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagian sahabat juga punya mushaf masing-masing. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud punya mushaf, Sayyidina Ali bin Abi Thalib punya mushaf, Sayyidina Zaid bin Sabit pun juga punya mushaf. Akan tetapi pada generasi khalifah yang ketiga muncul polemik, Mushaf-mushaf yang beredar di kalangan umat Islam saat itu terdapat sebagian memasukkan hal-hal yang tidak disepakati sebagai Al-Quran, bisa tafsir ataupun hal yang lain. Jadi ibaratnya ada tulisan misal kayak gini, walahu akhun au ukhtun min ummin.
lafadz min ummin ini tidak dikenal oleh kebanyakan orang-orang yang meriwayatkan bacaan Al-Qur'annya Rasulullah SAW. Gitu. Kok ada min uminnya? Maka apakah hal itu memang bagian dari Al-Quran ataupun tafsir Al-Quran? Tetapi orang-orang baru yang masuk Islam tidak mengetahui hal itu, karena mereka itu saat Al-Quran diturunkan belum masuk Islam. Taunya ada tulisan walahu akhun au uhtun min ummin, gitu. Dan menyangka min ummin itu bagian dari Al-Quran yang dibaca oleh setiap orang Islam. Padahal ternyata enggak. Tidak setiap orang Islam membaca Al-Quran ada lafadz min umminnya, hanya walahu akhun au uhtun. Gitu. Ini salah satu contohnya, dan banyak-banyak contoh yang lain, gitu. Di mana sebagian mushaf itu masih mencantumkan keterangan tentang ayat Al-Quran, mencantumkan sebagian ayat yang sudah dinasah. Maka di kalangan orang awam itu jadi polemik, gitu. Loh, tulisan yang saya baca dengan punyamu kok beda? Akhirnya jadi geger. Hal itu sampai kepada Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Sayyidina Utsman ibn Affan, ya toh, memanggil kembali Sayyidina Zaid bin Sabit, ya toh. Untuk apa? Untuk menulis Al-Quran resmi, Al-Quran standar yang sudah dibersihkan dari hal-hal yang tidak disepakati, seperti lafadz min umin seperti ini, seperti ayat-ayat yang sudah mansuh, dibersihkan semua, ditulis. Jadilah mushaf yang kita kenal dengan Rasm Utsmani, penulisan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Mushaf ini oleh Dewan Penulisan digandakan. Sebagian riwayat menyebutkan jadi 7, sebagian riwayat menyebutkan jadi 8, gitu. Dikirim ke kota-kota besar Islam, ke Kufah, ke Basrah, gitu, ke Mekah, ke Yaman, ya. Ada pasangan-pasangan, ada Fatmah, Fatimah, berkat-berkat itu yang membuat itu siapa? Dulu Al-Quran itu gundul-ndul istilahnya. Gundul-ndul itu maksudnya gimana ustadznya? Misal seperti ini, gini aja. Nah ya, niku mau saya pripun ustaz? Nah, mau saya nggih kenton saking gurune pripun? Niki, ini bisa dibaca fatabayyanu. Ini juga bisa dibaca fatasabbatu. Dan dua riwayat ini ada. Dulu tulisannya gundul.
bisa dibaca maliki, bisa dibaca maliki. Contohnya seperti itu. Zamannya Imam Khalil bin Ahmad, seorang pakar nahwu. Dan Imam Khalil bin Ahmad itu dulu bukan harokat semula itu. Oh, Syekh Abu Aswad Ad-Du'ali dulu. Syekh Abu Aswad Ad-Du'ali dulu. Fathah itu nanti dikasih titik di atas, kasroh itu dikasih titik di bawah, tanda baca. Domah itu kasih titik di depan. Itu masih kesulitan orang-orang Islam yang setelahnya. Maka oleh Imam Khalil bin Ahmad diganti fathah, kasroh, domah. Ini perkara bid'ah semua, gitu. Tulisannya seperti ini saja. Maka ini tulisan seperti ini bisa dibaca fatabayanu, bisa dibaca fatasabatu. Kalau hurufnya ini namanya sa, itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Tapi penulisan Al-Quran seperti ini, karena bisa dibaca fatabayanu, bisa dibaca fatasabatu. Makna yang dikehendaki sama. Ya, Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin, makna yang dikehendaki sama. Seperti itu. Hanya saja nanti sebagian daerah penulisan huruf hijaiyah ada sedikit perbedaan dengan yang umum, gitu. Seperti nanti fa tanpa titik, qaf titik 1. Tapi Quran seperti ini hanya di beberapa daerah, tidak secara umum yang tersebar di dunia Islam. Kalau yang secara umum tersebar di dunia Islam, fa bentuk seperti ini titik 1, kalau titik 2 nantinya jadinya qaf. Seperti itu. Maka terlepas ya dari ini semua, ini contoh Sayyidina Utsman bin Affan mengerjakan sesuatu yang hal ini tidak terjadi di zaman Rasulullah juga. Tetapi antara yang dikerjakan Sayyidina Abu Bakar, yang dikerjakan oleh Sayyidina Umar, yang dikerjakan oleh Sayyidina Utsman, menstandarkan Al-Quran, gitu, menghilangkan riwayat bacaan atau tulisan yang tidak disepakati, gitu, ataupun yang sudah mansuh. Itu tidak ada satupun orang sahabat yang mengingkari, menganggap hal itu bukan bagian agama. Tidak ada. Ini Sayyidina Utsman. Termasuk lagi adzan Jumat, gitu. Itu pun pada masa Sayyidina Utsman, gitu. Itu pun tidak ada satupun orang sahabat yang mengingkari, gitu. Banyak sekali hal di mana hal-hal itu muncul setelah wafatnya baginda Rasulullah SAW, yang cukup sebagai contoh pemahaman bahwa perkara baru terbagi dua. Ada yang bagian dari agama, ada yang bukan bagian dari
agama. Inilah yang dipahami oleh para sahabat. Yang bagian dari agama ada dalil maka tidak tertolak. Yang bukan bagian dari agama tidak ada dalil, itulah yang tertolak. Maka pemahaman ini mulai generasi sahabat dilanjutkan generasi tabi'in, tabi'in sampai sekarang, sehingga menyikapi hal-hal yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW masih hidup, patokannya ini. Kalau punya dalil dari agama, maka itu bagian dari agama. Kalau tidak punya dalil dari agama, maka bukan bagian dari agama, hal itu tertolak. Okay. Contoh pemahaman bahwa manusia itulah yang menentukan nasibnya. Ini nggak punya dalil. Nah, mungkin ada sebagian orang itu gitu, yang mengatakan dalilnya itu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi manusia yang menentukan nasibnya sendiri. Itu salah paham terhadap dalil. Ayat tersebut tidak akan bertentangan dengan ayat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu sekalian juga menciptakan apa yang kalian amalkan. Seluruh tindakan kita ini takdir Allah, ciptaan Allah. Kita dan seluruh tindakan kita ini ciptaan Allah, ditentukan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah. Nah, terus ayat yang innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim itu sambungannya dengan ayat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun bagaimana? Kemarin yang kita bahas itu. Kemarin yang kita bahas itu. Allah senantiasa nikmat yang dikasihkan atas suatu kaum tidak Allah rubah. Dari nikmat kepada adab, sehingga kaum tersebut merubah amalannya dari taat kepada maksiat. Maka tidak ada pertentangan. Tidak ada pertentangan. Contoh lagi, contoh ya dong. Yang tidak ada dalil dari agama. Orang punya paham bahwa Khalik dan makhluk itu bersatu dalam wujud. Aku ya Allah, Allah ya aku. Wujudnya satu. Ini tidak ada dalil dari agama. Tidak ada dalil. Contohnya lagi, orang punya persepsi Allah itu zatnya tersusun dari wajah, tersusun dari tangan, gitu, tersusun dari mata, tersusun dari betis dan sebagainya. Ini tidak punya dalil dari agama sama sekali. Nah itu Ustaz, dalam Al-Quran ada yadullah, gitu. Yadullah bukankah artinya tangan Allah, gitu. Itu namanya enggak orang yang kurang mempelajari bahasa. Sebagaimana yang telah kita kaji sebelumnya, tangan kanan kepala preman sedang sakit. Orang boleh punya persepsi, maksudnya ya tangan yang sebagai anggota tubuhnya itu yang sakit.
Tapi kalau tangan kanan kepala preman sudah ditangkap polisi, itu bukan tangan kanannya tok yang diambil, tubuhnya ditinggal, bukan. Itu gaya bahasa kiasan anak buah kepercayaan, majas itu tadi. Karena kalau orang itu punya persepsi zat Allah itu ada wajahnya, ada matanya, ada tangannya, ini bukan ajaran Islam. Karena ajaran Islam sesuai ayat Al-Quran, laisa kamislihi syai', Allah itu enggak ada yang menyerupai Allah. Jadi enggak bisa diserupakan zat Allah itu seperti zat selain Allah yang tersusun dari bagian-bagian. Ada yang namanya wajah, ada yang namanya mata, ada yang namanya tangan, dan seterusnya. Apakah nanti ketika di surga yang lama-lamanya itu kita di surga bisa melihat Allah, tetapi prakteknya bukan kita seperti melihat sesama makhluk. Prakteknya bukan seperti kita melihat sesama makhluk. Bagaimana bila kaifin wala misalin, gitu. Kita tidak bisa membayangkan. Kita tidak bisa membayangkan. Nanti kalau masuk surga aja rasakan gitu aja. Karena bayangan-bayangan itu menjadi rawan kita punya persepsi ajaran-ajaran yang bukan Islam masuk dalam pemikiran kita. Termasuk membayangkan Allah itu di hadapan kita, gitu. Allah enggak di hadapan kita, Allah enggak di kanan kita, Allah enggak di kiri kita. Zat Allah itu bukan seperti zat makhluk yang berada di satu arah, entah di depan, entah di kanan, entah di kiri. Tidak seperti itu. Nah terus bagaimana bila kaifin wala misalin itu? Kita nggak bisa membayangkan. Kok ada sesuatu kita nggak bisa membayangkan toh Ustadz? Ya ada toh. Kita aja sendiri itu loh. Nyawa kita kayak apa itu kan kita nggak tahu, gitu. Sepertinya kayak tubuh kita Ustadz, sepertinya kan, gitu. Tapi untungnya itu ajaran itu tidak ada rem dari agama. Kalau kita ini membayangkan nyawa kita itu seperti tubuh kita, nggak masalah, bayangkan seperti itu. Tetapi kalau kita membayangkan zat Allah itu ada rem dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Kalian boleh memikirkan makhluk-makhluk Allah supaya kenal kepada Allah, tapi jangan memikirkan zat Allah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini ada rem dari Rasulullah SAW. Karena itu nanti menjauhkan kamu dari ajaran Islam yang sesungguhnya laisa kamislihi syai', Allah tidak ada yang menyerupai apapun, itu tidak ada. Seperti itu. Wong kita itu diceritakan bidadari itu ya cuma bayang-bayangkan aja. Untung bayangkan bidadari itu bentuknya kayak gini, bentuknya kayak gini, itu kan ya persepsi kita masing-masing. Apa yang dibayangkan si A bisa berbeda dengan si B. Tetapi ini kan dalam artian apa yang kita bayangkan itu kok terus direm oleh agama, bidadari bukan kayak gitu, tidak. Tetapi kalau kita membayangkan zat Allah itu ada rem dari agama, ada larangan. Maka kalau bidadari kayak apa sebetulnya ya kita tidak ada yang tahu. Wong kita itu belum mati. Surga itu kita datangi setelah mati. Maka belum tahu. Yang bayangkan, tapi apakah seperti bayangan kita? Maka nikmat surga itu sebagaimana yang dikatakan mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar.
kenikmatan surga itu belum pernah disaksikan oleh mata, gitu, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah terdetik dalam pikiran, dalam hati. Meskipun kita bayangkan bidadari itu begini, kayaknya begini cantik, begini. Nanti tiba-tiba kalau masuk surga, oh itu jauh di atas bayangan kita. Seperti itu. Seperti itu. Nggih. Kembali ke materi yang tadi, nggih, bahwa malaisal min ini berarti perkara yang bukan bagian agama. nggih, Contoh manusia yang menentukan nasibnya sendiri. nggih, Maminhu perkara baru yang bagian agama. nggih. Ini termasuk tahlil itu juga. Maminhu. Kalau ya toh tahlil itu ya termasuk maminhu. Termasuk fatkah itu. Iya, termasuk itu. Termasuk itu. Ya, toh. Termasuk itu. Nggih. 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 Urusan rakaat, urusan rakaat tarawih. Kalau kita membaca hadis yang berbarengan dengan perkataan Sayyidina Umar, nikmatil bid'atu hadhihi, ya, nikmatil bid'atu hadhihi, perkara baru seperti ini adalah perkara baru yang baik, itu tidak menjelaskan bahwa yang dimaksud bid'ah itu tentang urusan rakaatnya, bukan, tetapi mengumpulkan jadi satu itu. Adapun rakaatnya itu pembahasan yang lain, pembahasan yang lain. Berapakah rakaat sholat malamnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka ketika rakaat sholat malam itu yang dimaksud adalah sholat raweh, ternyata setelah prakteknya dikumpulkan jadi satu di masjid itu, yang dikerjakan para sahabat seluruhnya adalah 20 rakaat. Riwayatnya sahih. Sampai tidak ada riwayat dari seorang sahabat pun yang mengingkari. Misal Siti Aisyah mengingkari interupsi kepada Sayyidina Umar, apa yang kamu kerjakan tidak sesuai yang dikerjakan oleh Rasulullah. Tidak ada riwayat itu. Seluruh sahabat gitu, ketika dikumpulkan di setiap masjid satu berjamaah, prakteknya sama, sholat rawahnya 20 rakaat. Berarti memang inilah praktek yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada perbedaan pendapat. Nah terus yang 11 rakaat itu, kalau Anda membaca hadis yang 11 rakaat tersebut, gitu, riwayat Sayyidah Aisyah, gitu, di situ nanti akan mendapatkan lafaz maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yazidu fi ramadhana wala fi ghairihi min ihda asyarata rakaatan. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahi rakaat salat malam beliau di bulan Ramadan ataupun di selain bulan Ramadan melebihi 11 rakaat. Riwayat ini sahih, ya, riwayat ini sahih.
Akan tetapi yang dimaksud ini sholat malam yang apa? Itu yang jadi problem gitu. Kalau hadis ini dijadikan dasar dalil sholat traweh gitu, sudah tepatkah? Nah, pertanyaannya seperti itu. Karena dalam riwayat tersebut ada kata-kata fi Ramadhana au ghairihi. 11 rakaat tidak ditambah baik dalam Ramadan ataupun di selain bulan Ramadan. Sholat 11 rakaat yang dikerjakan baik Ramadan ataupun di selain Ramadan. Sholat apa? Jelas bukan sholat taraweh, karena di selain Ramadan tidak ada sholat taraweh. Kalau Anda sholat taraweh di selain bulan Ramadan, bikin bid'ah ma laisa minhu, nggak ada dalil. Tidak dari Rasulullah, tidak dari para sahabat, dalil yang menerangkan adanya sholat taraweh di selain Ramadan. Kok Anda sholat taraweh di selain bulan Ramadan, berarti Anda bikin perkara bid'ah tanpa dalil, berarti termasuk perkara bid'ah ma laisa minhu fahuwa raddun, tertolak dalam agama. Maka ini sholat apa? Yang 11 rakaat itu tidak tambah dari 11. Maka kata para ulama, ini sholat witir. Sholat witirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik Ramadan ataupun bukan Ramadan, tidak lebih dari 11 rakaat. Seperti itu. Tidak lebih dari 11 rakaat. Nggih. 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 Sholat witir itu dicicil, umpamanya habis isya 4 rakaat, terus 4 rakaat, terus malam terakhir nanti tambah 3 rakaat, boleh. Sebagaimana sholat taraweh itu nggak harus langsung. Anda sholat taraweh 4 rakaat, kemudian istirahat dulu, makan-makan, kemudian nanti sholat lagi gitu, 2 rakaat, 4 rakaat, istirahat dulu, rebahan. Mungkin karena bacanya itu juznya panjang, nggak masalah. Umpamanya habis isya 3 rakaat, nanti mau 11 berarti kan 8 rakaat. 8 rakaatnya belakang nggak boleh. Jadi apa itu ganjilnya itu di depan. Orang yang sudah witir dalam satu malam nggak bisa melaksanakan 2 witir gitu. Orang dalam satu malam nggak bisa melaksanakan 2 witir. Maksudnya apa? Kalau sudah mengerjakan witir, sudah rakaatnya ganjil, maka nanti tidak bisa mengerjakan ganjil lagi. Itu meskipun di sini nanti ada khilaf gitu. Ada khilafnya dalam arti apa? Dalam arti ketika seseorang itu mempraktekkan sholat witir, mana yang utama? Apakah diawalkan sebelum dia tidur? Apakah diakhirkan setelah ia tidur? Apakah boleh dua-duanya? Karena apa? Termasuk sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipegang adalah jadikan sholat witir sholat penutup sholat malam kalian. Maka sebagian orang karena ketika tidur bangun-bangun subuh, maka sholat witir itu sebelum tidur. Sholat sunnah sesuai kehendaknya, maka diakhiri sholat witir. Karena apa? Punya kebiasaan nanti kalau sudah tidur bangun-bangun subuh. Ada orang yang punya kebiasaan
sebelum subuh masih malam itu terbangun, gitu. Biasa bangun malam. Maka nanti setelah isya dia sholat sunnah, kemudian istirahat, tidur, bangun, sholat sunnah, menjelang subuh, witir. Seperti itu. Maka ini tidak akan terjadi 2 witir dalam satu malam. Sekarang karena mencari afdolnya, gitu, ketika orang merasa kayaknya saya tidak nanti bisa bangun kecuali subuh, gitu, maka dia sholat witir. Dia menjadikan witir sholat malam terakhir, tetapi dikerjakan sebelum tidur. Ternyata dia ngelilir bangun belum subuh. Kemudian dia mengerjakan sholat sunnah. Apakah, gitu, dirinya juga bisa menjadikan sholat witir di penutup dari sesi sholat malam setelah tidur? Nah, ini yang akhirnya ada khilaf di antara para ulama. Karena apa? Hal itu sudah terjadi di zaman para sahabat, yaitu seingat saya riwayat Sayyidina Ibnu Umar. Ketika seseorang sudah mengerjakan witir di awal, kok terbangun di akhir, tetap sesuai hadis baginda Rasulullah SAW, hendaklah menjadikan sholat witir penutup sesi sholat sunnah malam. Maka caranya digenapkan dulu, yang 3 ditambahi 1, baru dia sholat sesukanya, baru nanti ditutup lagi dengan witir. Seperti itu. Kenapa? Boleh. Tentunya di sini ada khilaf, ada yang membolehkan. Akhirnya seperti itu. Riwayat ini terjadi di kalangan para sahabat, praktek seperti itu. Sebagaimana praktek 3 langsung atau 2-1. Itu praktek itu semua terjadi saat sahabat masih hidup, semua masih ada. Alias dalam hal ini longgar, gitu aja. Dalam hal ini longgar. Berarti madhab itu sudah ada sebelum Imam Syafi'i ada, Ustadz? Iya. Imam Syafi'i itu sudah generasi keberapa gitu. Di antara para ulamanya para sahabat itu terjadi perbedaan juga. Nah, kok bisa berbeda? Pertama, itu bukan hal pokok agama. Kita kemarin telah mengkaji seperti itu. Yang kedua, perbedaan itu terjadi di hadapan Rasulullah, dan Rasulullah memang tidak menyalahkan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat-riwayat yang lain, yaitu membolehkan ijtihad bagi orang yang ahli ijtihad. Dalam hal ini memang ada hukum syariat yang boleh ijtihad karena di situ ada kelonggaran. Ada hukum syariat yang menjadi hukum pokok tidak boleh ijtihad. Yang ijtihad malah keliru. Tetapi ada hukum-hukum syariat bukan hal pokok, seseorang boleh berijtihad, diizinkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga terkadang Sayyidina Ibnu Abbas berbeda pendapat dengan Sayyidina Ibnu Umar, Sayyidina Abu Bakar berbeda pendapat dengan Sayyidina Umar. Itu hal yang wajar di kalangan mereka, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Terus dengan ini Ustaz, tadi disampaikan 3 rakaat langsung boleh witir, tapi ada dalil solu sunatan masna kan? Iya. Bagaimana? Maksudnya sholat, kata Rasul, sholat sunnah itu 2 rakaat. Iya. Begitu. Nah, enggak, maksudnya yang ditanyakan apanya? Yang ditanyakan, kok apakah enggak sebaiknya witir itu 21, enggak 3 langsung? Karena ada solu sunatan masna. Nih, itulah peran pentingnya ilmu ijtihad. Dalam ayat Al-Quran
ataupun dalam hadis-hadis baginda Rasulullah SAW, kalau orang tidak memiliki ilmu al-jam'u, mengumpulkan antara satu riwayat dengan riwayat yang lain, akan menyikapi terjadi kontradiksi antara satu hadis dengan hadis yang lain, gitu. Antara satu ayat dengan ayat yang lain. Orang ketika ditinggal mati suaminya, maka istri masa iddahnya 4 bulan 10 hari, gitu. Ditinggal mati suami ini tidak disebutkan keadaannya hamil atau tidak, pokoknya 4 bulan 10 hari. Sedangkan dalam ayat yang lain, wanita yang hamil masa iddahnya sampai melahirkan. Sekarang kalau dalam satu wanita ini ditinggal mati dan keadaannya hamil, ini mengamalkan ayat yang mana? Contohnya seperti itu. Kalau mengamalkan ayat 4 bulan 10 hari, maka setelah 4 bulan 10 hari habis masa iddah. Kalau mengamalkan ayat yang sampai melahirkan, baru masa iddah selesai setelah melahirkan. Pada dirinya ada dua keadaan, yang satu sesuai ayat yang ini, yang satu sesuai ayat yang ini. Bagaimana mengamalkannya? Nah, itulah peran ilmu ijtihad para mujtahid itu. Yang mana kesimpulannya, yaitu yang ditinggal mati memiliki masa iddah 4 bulan 10 hari ini ketika tidak hamil. Nah, seperti itu. Ketika hamil, maka masa iddahnya ada yang khusus untuk orang hamil, yaitu sampai melahirkan. Nah, begitu pula ada hadis, ya, yang satu menyebutkan seperti ini, ya, namanya witir langsung ganjil 1, 3, 5 seperti itu. Yang satu ada riwayat sholatul laili masna, sholat malam itu 2 terus seperti itu. Maka bagaimana menyikapinya? Ya menyikapinya ya nanti kita ilmu ijtihad itu, mana dalil yang kuat, itu pandangan setiap imam mujtahid itu berbeda. Maka nanti kalau kita menyimak pendapatnya Imam Abu Hanifah contohnya, 3 langsung atau 2-1, yang utama 3 langsung. Menurut Imam Syafi'i 2-1, misalnya seperti itu. Nah, kok bisa berbeda? Pandangan mana dalil yang lebih kuat di antara kedua imam ini berbeda. Seperti itu. Dan untuk masalah ini longgar. Sekali lagi longgar. Kalau seperti sholat maghrib, Pak. Iya. Tahiyat awal terus tambah 1 gimana? Ya memang sholat maghrib seperti itu. Sholat witir, Oh, posisinya seperti maghrib 2, 1 langsung tidak pakai salam. bahkan ada yang melarang, gitu. Jangan menjadikan witir kalian seperti sholat fardu kalian, alias seperti sholat maghrib, gitu. Ada tahiyat awal, maksudnya kayak gitu. Nah, itu tidak ada, gitu. Kalau 3 ya 3 langsung tanpa tahiyat awal, seperti itu. Seperti itu. Ini memang pembahasan ini, ya. Pembahasan ini, gitu. Ini yang prinsip adalah hal-hal yang pokok. Yang harus kita waspadai adalah hal-hal pokok. Contoh urusan pengenalan kepada Allah, ini hal pokok. Pengenalan kepada utusan Allah, kitabullah, gitu. Iman kepada takdir, kepada apa, hal-hal pokok. Sholat, puasa, zakat, gitu, haji, hal-hal pokok ini yang harus kita jaga.
Kalau ada orang yang memasukkan ajaran pokok, ya toh, kalau kamu nggak mengamalkan ini berarti kamu nggak Islam. Nah, dia masukkan ajaran seperti itu punya dalil atau enggak? Kalau nggak punya dalil berarti fahuwa raddun, gitu. Fahuwa raddun. Adapun perkara-perkara yang nggak pokok, selama punya dalil, ya toh, selama punya dalil maka fleksibel, sesuai ijtihad imam mujtahidnya masing-masing. Karena itu bukan hal pokok, bukan hal pokok, dan hal itu sudah terjadi sejak zaman Rasulullah dan beliau tidak menghapus. Perbedaan pendapat tidak dihapus selama bukan hal pokok, seperti itu. Sehingga hal itu menjadi hal legal, bukan ilegal yang harus dibersihkan, yang harus dibasmi, itu tidak. Mugi-mugi kita saged mendhet faedah itu. Mugi-mugi ndadosaken asbab kesainan turunipun hidayah, tertipun sedaya kawonan kangge diri kita, keluarga kita, keturunan kita, sedherek kita, kerabat kita, tetangga kita, rencang-rencang kita, kangge umat seluruh alam. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah hamdi, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.